Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran matematika wajib kelas 12 yang materi minggu lalu. Kita sudah mulai dengan statistika, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian grafik juga sudah kita bahas, yaitu histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Nah, kita akan beranjak ke materi berikutnya, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran dari suatu data yang menunjukkan data itu terpusatnya di mana. Nah, itu ada 3 macam ini, yaitu rata-rata, nilai tengah, atau median, dan modus. Kalau rata-rata itu istilahnya mean. Nah, bagaimana ukuran pemusatan data itu? Nah, kita lanjutkan ke tampilan pemusatan data tersebut, yaitu ukuran pemusatan data. Yaitu tadi yang sudah kita sampaikan, rata-rata. Rata-rata rumusan secara dasarnya atau umumnya atau secara kata-kata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, adanya rumusan ini nenek moyang kita, yaitu para ahli yang merancang ilmu statistika ini, membuat ilmu statistika ini supaya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka sayangilah data ini dengan hati supaya kalian bisa merasakan betapa perlunya dalam kehidupan ini ilmu statistika. Karena nanti dalam perguruan tinggi kalian akan menggunakan ilmu statistika itu di semua jurusan. Itu pasti ada nanti materi mata kuliah statistika yang mana nanti akan kalian gunakan untuk meneliti fakta-fakta, data-data yang ada di kehidupan atau di lapangan. Nah, untuk sederhananya data ada data seperti ini. Mungkin ini data nilai matematika, atau mungkin nilai bahasa Inggris, atau mungkin nilai sejarah, atau lain sebagainya lah, nilai pelajaran. Misalnya ada didapat data-data seperti ini. Ini data 10 orang dihitung dikumpulkan seperti ini. Misalnya si Ali dapat nilai 3, si Budi dapat 7, si Cokro dapat 6, kemudian si Dodi dapat 5, Eko dapat 3, dan seterusnya. Nah, maka banyaknya data adalah jumlah data dulu yang atas, itu nilai data ini tadi masing-masing ditambahkan, itu namanya jumlah data. 3 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai tambah 6 begitu. Kalau disimbolkan, ini jumlahnya adalah 60, disimbolkan menjadi seperti ini, sigma xn itu adalah 60. Kalau banyaknya data, ya ini data ini dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 10. Berarti banyaknya data atau yang disimbolkan dengan N itu adalah 10. Berarti rata-ratanya banyak data sigma xn 60, jumlah data, banyaknya data adalah 10. Nah, ini rata-ratanya tinggal 60 dibagi 10, yaitu 6 untuk data ini gitu. Ini terlanjur nggak dituliskan, jadi nggak tampil di sini, nanti kalian bisa tulis sendiri. Rata-rata untuk data ini berarti rata-rata sama dengan jumlahnya ini. Kalau ditulis perhitungannya jadi seperti ini, jumlah datanya ini kemudian dibagi dengan banyaknya data, ini tinggal hitung 1, 2, 3 tadi sampai 10, sehingga ini rata-ratanya kalau dihitung menjadi 60 dibagi 10 yaitu 6. Ini kalian tulis sendirilah, gampang. Nah, sekarang secara simbolnya, karena matematika itu bahasa yang ringkas, itu biasanya digunakan simbol-simbol. Nah, rata-rata itu simbolnya X bar seperti ini. Kemudian yang ini tadi simbolnya sigma xn, banyaknya data N. Nah, jadi kalau simbolkan singkat menjadi seperti ini. Maka ini kalian maknai, pahami dengan hati supaya
itu tadi apa maksud dan tujuan para ahli merancang ilmu statistika ini, kalian bisa merasakan kegunaannya. Nah, ini rumus dasar dari rata-rata. Nah, bagaimana kalau datanya seperti ini? Kalau tadi kan data masih acak urutannya, karena satu persatu secara real 10 orang itu didata, maka aslinya mendapatkan data seperti itu. Nah, susunan data yang pertama, kalau data sudah disusun, diurutkan apa? Misalnya data kedua yang sudah diurutkan seperti ini. Nah, ini kita bisa memudahkan untuk menghitung rata-ratanya. Kita buat tabel seperti ini, kita kelompokkan, kita jadikan satu yang 3. Itu jadi satu begini, di sini tulis frekuensi atau banyaknya data. Jadi frekuensi ini sama dengan di sini tadi banyaknya data. Tapi yang sejenis kalau frekuensi itu. Yang 3 ada banyaknya 2. Yang 5 ini ada banyaknya berapa? 4. Berarti 5-nya untuk data 5 itu frekuensinya 4. Nah, kan ini maksud simbolnya adalah X2. Ini karena jenis kelompok yang kedua, berarti ini X2, yang ini F2. X2-nya 5, F2-nya 4. Ini X3-nya 6, F3-nya 6. Berikutnya data keempat atau F. Sebenarnya bukan data keempat, tapi kelompok keempat yaitu 7. Maka frekuensi 4 atau F4-nya 4. Ini ngitung banyaknya ini. Data yang nilainya 8 ada berapa ini? 3. Kita tulis 3. Data yang banyaknya 9 berapa? 1. Nah, maka ini tadi menunjukkan banyaknya data, masing-masing data, angka data dan nilai data ini banyaknya. Maka keseluruhan banyak data yang ada dalam data ini itu tinggal jumlahkan dari FI ini, yaitu jumlahnya adalah 20. Nah, sekarang kita kembali ke perhitungan rata-rata ini. Ini kalau sudah dibuat simbolnya seperti ini kan XN-nya nggak kelihatan di sini. N-nya juga nggak kelihatan. Maka untuk tabel yang seperti ini kita mempunyai rumus adalah, ini menghitungnya dulu. Gimana menghitungnya? Ya, ini kalau 3-nya sebanyak 2, ya 3 tambah 3 itu 6. Atau bisa diperoleh dari sini 3 kali 2. Ini 5-nya sebanyak 4. Maka sama aja ini 5 kali 4, hasilnya 20. 6-nya ini sebanyak 6. Maka sama aja nanti dengan 6 kali 6 adalah 36. Terus 7-nya sebanyak 4, ya sama aja 7 kali 4. Sama aja ini 8 kali 3, 9 kali 1. Nah, begitu. Nah, jumlah keseluruhannya tinggal menjumlahkan kolom XFI, XI ini menjadi 123. Sehingga rata-rata untuk data ini kalau kita tuliskan, nah simbolnya jadi berubah. Yang merupakan banyaknya data itu jumlahnya ini, maka ditulis F sigma FI. Yang merupakan jumlah data ini tadi, hasil perkalian ini masing-masing kita jumlahkan. Nah, ini banyaknya, bukan banyaknya, jumlah data, yang banyaknya data ini. Sehingga ini sigmanya menjadi sigma atau jumlah dari FI XI. Jumlah dari hasil perkalian tadi dijumlahkan. Nah, itu namanya jumlah FI XI. Ini menjadi di sini. Ini jumlah keseluruhan data, menggantikan ini jumlah data. Jumlahnya 123, kita gantikan ke situ. Banyaknya data 20 atau jumlah F 20. Maka ini kalau kita hitung menjadi 6,15. Nah, ini rata-rata dari data ini. Yang mana ini sudah diolah, sudah disusun, kemudian dimudahkan seperti ini. Nah, ini kalau ditulis seperti di atas ini, satu persatu begini, ini kan sebanyak 20 data bisa menghabiskan papan tulis. Kalau itu papan tulis, kalau di bukumu bisa menghabiskan buku, ini bisa berapa baris saja. Dan panjang, dan ya lebih rumit. Dengan begini kan lebih sederhana kita melihatnya. Nah, sekarang kalau datanya itu berupa distribusi frekuensi yang seperti ini, yang pernah kita bahas pertama dulu.
datanya ini ada kelas, ada batas kelas, dan frekuensi. Nah, maka kita yang bisa menggunakan rumusan tadi itu seperti ini. Rumusannya adalah oh ya, ini kita alihkan dulu. Ini menjadi, nah seperti ini. Ini batas kelasnya kita hilangkan karena kita memerlukan XI. Atau yang merupakan kalau di distribusi frekuensi ini titik tengah istilahnya. Nah, karena ini kita diistilahkan titik tengah, maka ya tengah-tengahnya ini 16, 17, 18, 19, 20. Nah, itu ada 5 nilai yang terkumpul di sini. Nah, tengah-tengahnya adalah 18. Nah, begitu. Nah, maka oh ya, ini 18 ini bisa juga kita peroleh dari 16 tambah 20 dibagi 2. 16 tambah 20, 36 bagi 2 hasilnya 18. 21 sampai 25 itu ada berapa nilai yang di sini? 21, 22, 23, 24, 25. Nah, itu yang tengah-tengahnya adalah 23. Cara lain 23 itu bisa didapat dengan 21 tambah 25 dibagi 2 hasilnya itu. Maka ketemu 23. Ini 26 tambah 30 dibagi 2 hasilnya nanti ketemu 28. Yang ini tinggal 21 tambah 35 dibagi 2, 33. 36 berikutnya 36 ditambah 40 dibagi 2 itu hasilnya 38. Kemudian frekuensinya tinggal kita pindah. Nah, sekarang kalau kita menggunakan cara ini tadi, ini 6 diperoleh dari 3 kali 2. Maka di sini sigma Fi Xi itu adalah dari Xi-nya yang ini, kemudian Fi-nya yang ini. Maka kita tinggal mengalihkan ini. Ini nggak usah kita lihat lagi. Tinggal yang data Xi atau titik tengah ini. Maka yang baris kedua menjadi 23 kali 15, 345. Ini 28 kali 21, hasilnya 588. 33 kali 16, hasilnya 528. Dan ini hasilnya 38 kali 9, hasilnya 342. Nah, ini sebagai jumlah data ini kita jumlahkan, hasilnya 2145. Ini sebagai banyaknya data. Nah, sehingga perhitungannya ini tadi seperti ini, maka yang untuk ini juga sama seperti itu gitu. Nah, tinggal menyontek pindah yang ini 2145 dan sigma Fi tinggal memindah yang ini sehingga menjadi seperti itu. Nah, hasilnya berapa? 26,8125. Nah, itu cara menentukan rata-rata untuk tabel distribusi frekuensi yang seperti ini. Jadi dibuat kolom titik tengah, kemudian dikalikan, kemudian masing-masing dari frekuensinya dijumlahkan sebagai banyaknya data, kemudian hasil perkalian masing-masing tadi dijumlahkan ini sebagai jumlah data. Nah, menjadi seperti itu perhitungannya. Nah, kemudian oh ya, latihan soal, misalnya ada data umur warga Seloretno, desa Seloretno, seperti ini. Dari 0 sampai 9 ada sebanyak 220, ini bayi-bayi dan anak-anak berarti kalau sampai umur 9. Yang umur 10 sampai 19 itu dihitung ternyata 250. Yang 20 sampai 29 ada, dan seterusnya sampai yang umur 90 sampai 99 6 orang. Ini orang-orang tua ini ya, sedikit tinggal 6 orang, lainnya mungkin sudah banyak yang meninggal dunia. Nah, hitung rata-rata data umur warga desa Seloretno. Nah, maka nanti tugas kalian ini menghitung rata-rata ini dengan cara tadi ya, rumus tadi. Nah, kemudian yang kedua, ini yang pertama, latihan soal atau menjadi bagian kalian mengerjakan. Jadi kalau dalam penjelasan penjelasan dari saya ini itu kadang sekitar 20 sampai 30 menit, sedangkan jatah waktu untuk pembelajaran matematika secara daring ini 90 menit, berarti sisanya itu nanti bagian kalian
melatih penjelasan saya tadi, menerapkan pada latihan soal yang ada di sini. Nah, itu yang pertama yang kalian kerjakan. Ini dihitung data rata-rata umur warga Selorno ini bagaimana, berapa. Dihitung dari data ini ya. Nah, kemudian ada cara penghitungan data yang lain. Nanti kalian bisa coba cara yang sudah saya buatkan tabelnya. Ini dari sini tadi dikembangkan datanya menjadi ini titik tengah. Nah, ini sudah dicantumkan di sini. Hanya di sini ada namanya titik tengah sementara, rata-rata sementara atau X bar, ini diberi simbol S. Nah, itu maksudnya rata-rata sementara. Kenapa disebut rata-rata sementara? Karena ini ya sementara, kita gunakan sebagai rata-rata, yaitu 554 ini sebagai rata-rata sementaranya. Bukan, ini frekuensinya ya. Ini titik tengah dari kelas 40 sampai 49. Ini kita anggap sebagai rata-rata sementara. Nah, ini kita menggunakan yang namanya simpangan. Kalau dari angka ini, angkanya berapa ini? Ya, ini dijumlahkan nanti. Seperti tadi, 40 tambah 49 dibagi 2. Cantumkan di sini, itu sebagai rata-rata sementara. Nah, ini yang di sini itu selisih dari ini. Kalau ini panjang kelasnya adalah 10. Nah, ini 20 kurangi 10, 10. 30 kurangi 10 juga 20, 10. 40 kurangi 30 juga 10. Nah, ini selisihnya 10 semua. Artinya panjang kelasnya ini kalau ditampilkan batas kelas, ini akan kelihatan min 0,5 sampai 9,5. Nah, itu panjangnya adalah 10. Nah, maka simpangannya ini kalau dihitung nanti 44,5, yang di kelas sebelumnya 34,5. Nah, itu selisihnya 10. Nah, sehingga ini yang pas sama dengan rata-rata sementara, simpangannya 0. Yang kelas di bawahnya, meskipun tulisannya di atasnya karena lebih kecil, kita menghitungnya, mengatakannya di bawahnya. 34,5 itu kurang 10 dari 44,5. Maka kita tulis di sini simpangannya min 10. Yang ini nanti di tengahnya 24,5. Nah, berarti simpangannya dari rata-rata ini adalah kurang 20. Kita tulis di sini min 20 dan seterusnya, ini dilengkapi simpangannya. Berarti ini min 30, di sini min 40. Nah, yang ke bawah atau yang nilainya lebih tinggi itu simpangannya menjadi lebih, bukan minus seperti ini, bukan kurang. Ini nanti titik tengahnya 54,5. Maka ini dibandingkan dengan 44,5, lebihnya 10, berarti ini simpangannya 10. Berikutnya nanti simpangannya 20, 30 dan seterusnya sampai yang sini berapa ini? 40, 50 di sini simpangannya. Nah, ini yang dihitung kalau tadi F kali X, karena ini angkanya agak rumit ini ya, 44,5, ada setengahnya lagi. Maka dengan menggunakan simpangan, kita menghitung ini bukan kalinya bukan XI tapi DI. Jadi FI ini, kolom ini, kalikan dengan ininya simpangannya, ditulis di sini. Nah, itu akan menjadi lebih mudah. Ini simpangannya min 30 kali 220. Nah, kalian cantumkan di sini. Ini simpangannya tadi berapa? Min ini tadi min 40 ini ya. Ini min 30 kali 250. Yang di sini min 20 kali 345. Hasilnya begini. Di sini min 10 kali 490, jadi min 4.900. Nah, ini angkanya kan lebih sederhana, lebih mudah. Sehingga ini memudahkan kalian menghitung angka-angkanya. Nah, jadi tugas kalian dalam tatap muka kali ini menghitung ini dengan rumus yang tadi, kemudian menghitung ini lagi sebetulnya, tapi caranya beda, yaitu menggunakan yang namanya kolom simpangan dan tentunya menghitung
hasil kali kolom F ini dengan kolom D, maka ini kolomnya namanya F kali D. Nah, rumusnya bagaimana untuk menghitung rata-rata? Itu adalah rata-ratanya menjadi di sini X bar S atau rata-rata sementara. Tadi ini angkanya berapa? 44,5, nanti digantikan ke sini. Kemudian sigma F D berarti yang ini. Sigma F berarti yang mana ini? Jangan salah yang ini ya, yang ini. Sigma F. Nah, itu nanti ini dihitung. Itulah rata-rata. Kemudian untuk menguji kebenaran dari hasil hitunganmu di sini, ya bandingkan saja dengan di sini angkanya bagaimana. Nah, ini harusnya sama. Nah, hasil hitungan yang tabel yang seperti ini dengan yang ini harusnya sama. Kalau nanti ternyata kalian menemukan yang hasil hitungan yang ini menggunakan rumus pertama tadi berbeda dengan yang di sini, nah berarti hasil hitungan kalian salah begitu. Nah, begitu pada pertemuan kali ini. Bagi yang sudah mengikuti videonya, kalian sudah tahu tugas pada tatap muka kali ini adalah menghitung rata-rata ini dengan rumus yang pertama tadi dan menghitung rata-rata. Ya masih ini juga sebetulnya datanya, tapi dengan cara menggunakan simpangan. Kemudian nanti kalian bandingkan sama tidak. Ya harusnya sama, kalau beda berarti kalian salah ngitungnya. Apa ngitungnya yang ini, apa ngitungnya yang kedua ini. Ya, saya kira demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga kalian dimudahkan untuk bisa mencoba keilmuan yang disusun oleh para ahli statistika, sehingga kalian nanti kalau melaksanakan penelitian bisa mudah dalam mengolah dan kemudian nanti menampilkan gitu. Kan hitungan-hitungan nanti akan ditampilkan ke masyarakat umum, hasil penelitiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Begitu akhir dari materi kita pada pagi hari ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.